sejahtera. Apa kabar teman Niken? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini seperti biasa, hari Selasa saya akan membahas mengenai investasi kesehatan. Di mana investasi kesehatan kali ini saya akan menyoroti kaula muda. Jadi, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai pradiabetes pada kalangan usia muda. Di mana di salah satu artikel yang saya temukan diterbitkan oleh CDC pada tahun 2019, di mana dia berjudul adalah 1 in 5 adolescent and 1 in 4 young adults now living with pradiabetes, atau 1 dari 5 remaja dan 1 dari 4 orang dewasa muda itu sekarang memiliki penyakit pradiabetes. Wah, sangat mengejutkan ya, karena selama ini yang kita tahu adalah pradiabetes itu adalah penyakit orang tua. Jadi pada saat kita sudah berumur, wajar aja kita terkena diabetes. Tapi saat ini ternyata kaum muda pun sudah mulai terkena pradiabetes ini. Nah, bayangkan, tadi yang saya sebutkan remaja itu adalah dari usia 12 hingga 18 tahun. Lalu sedangkan bagi untuk dewasa muda ini adalah usia dari 19 sampai 34 tahun. Jadi rentangnya dari 12 tahun sampai 34 tahun, di mana masa mulai produktif itu sudah terkena pradiabetes. Sebetulnya pradiabetes itu apa sih? Pradiabetes itu adalah di mana kadar glukosa di dalam darah sudah tinggi tapi belum sampai disebut penyakit diabetes. Jadi di ambang batas tapi sudah tinggi. Dan sayangnya kebanyakan penyakit pradiabetes ini sudah mengidap insulin resisten duluan. Jadi udah mulai sulit tubuh kita bersahabat dengan si insulin ini. Mungkin ada yang bertanya, apa sih insulin resisten? Nah, bisa dilihat di YouTube saya ini, di mana saya mengupas tuntas mengenai insulin resisten berikut ciri-cirinya. Karena terkadang insulin resisten tidak kelihatan. Dia baru terlihat di ciri-ciri ada di kulit. Nah, itu semua sebetulnya kalau kita tahu di awal, kita bisa mulai merubah gaya hidup kita. Nah, yang berikutnya lagi, saya akan memberikan gejala-gejala yang wajib diwaspadai bagi yang sudah mulai masuk pradiabetes ini. Yuk, kita dengarkan bersama. Di sini saya akan mulai membahas mengenai gejala-gejala umum yang begitu misalnya ada teman-teman muda di sini yang sudah mengalaminya, sebaiknya mulai waspada. Nah, contohnya yang pertama adalah polifagia. Apa sih polifagia itu? Polifagia itu adalah keinginan untuk ngemil terus-menerus. Jadi udah makan, harusnya sudah cukup kenyang, tapi masih ingin penutup, masih ingin dessert. Lalu sejam kemudian ingin boba. Lalu 1 jam kemudian ingin cupcake. Nah, itu udah salah satu tanda bahwa kalian itu sudah mulai kena pradiabetes atau insulin resisten. Yang berikutnya lagi adalah poliuria, yaitu di mana mendadak gampang banget pipis. Dikit-dikit buang urin, dikit-dikit buang urin. Padahal minum biasa saja, tapi tiba-tiba kok keinginan buang urin ini tidak bisa ditahan. Itu juga udah salah satu pertanda ada pradiabetes. Yang berikutnya lagi adalah polidipsi atau rasa haus yang terus-menerus. Nah, rasa haus yang terus-menerus ini padahal kita baru aja minum, sudah haus lagi. Hausnya lagi biasanya terkadang dengan yang seger atau yang manis. Ya, jadi ini udah salah satu pertanda juga. Yang terakhir adalah jika yang merasa tiba-tiba berat badan turun mendadak, jangan merasa senang dulu. Mungkin saja ini terkena pradiabetes. Nah, gimana sih caranya agar kita terhindar, atau jika kita sudah mulai menginjak pradiabetes ini, apa yang harus kita lakukan? Pradiabetes itu adalah jika kadar glukosa di dalam pembuluh darah kita berlebih. Nah, caranya terus pastinya adalah kita mengurangi jumlah glukosa agar tidak berlebih di dalam pembuluh darah. Caranya, kurangi asupan yang dapat dirubah oleh tubuh menjadi glukosa. Asupan yang dirubah oleh tubuh menjadi glukosa adalah asupan yang masuk ke dalam golongan karbohidrat.
Jadi karbohidrat itu seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, bisa dilihat di sini apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu juga termasuk gula di dalamnya. Tapi banyak karbohidrat lainnya. Jadi, masih mau bersahabat dengan pradiabetes? Yuk, kita mulai kurangi asupan karbohidrat kita. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Be healthy, be beautiful, strong, and be successful with Mbak Niken.